keberatan. Keberatan. Apa sih yang membuat keberatannya? Aduh, waktunya waktunya di rumah. Kalau hari-hari biasa anak bangun langsung ya, bangun pagi langsung, nggak harus harus diperintah dulu. Tapi kalau sekarang kan kadang langsung main, harus dicari dulu. Terus susah lah pokoknya si anak. Oh, jadi anak lebih susah ya, lebih susah diatur. Lebih susah diatur dari penjadwalan yang asalnya bangun sekolah, pulang ngaji langsung main gitu ya. Kalau sekarang kan jadi full di rumah, jadi ya udah susah untuk diaturnya. Persiapkan dulu. Paling ya biasa buka dulu HP, lihat WA tugas dari guru apa saja, lalu mendampingi. Oh gitu. Kalau anaknya sarapan dulu nggak? Iya dong, harus sarapan biar bisa semangat Biar ngerjainnya. semangat, biar fokus ya. Fokus. Setnya jadi suka dia teh anaknya kan rada rewel. Nah ya kalau rada rewel suka kesel gitu kan, paling ya diolok gimana gitu kan, biar dia semangat belajarnya gitu. Gimana? Contohnya misalnya membujuknya itu gimana? Membujuknya contohnya biasanya kayak gimana? Gini, jangan kalau kamu nggak mau belajar, berarti nggak mau ngerjakan tugas, ya udah jangan main nanti gitu. Oh iya, kan anak suka pengennya Main terus ya. terus nonton TV gitu. Kalau ke HP itu gimana? Ke anak suka Sekarang main HP nggak? Oh suka, tapi sekarang rada diatur gitu, maksudnya teh di jam, Oh dibatasi. dibatasi. Kalau pagi-pagi tuh berapa jam kira-kira biasanya? Paling sejam. Oh, Kalau sejam. paling lama setengah jam, paling sebentar setengah jam Oh maksudnya teh. lama 1 jam. Heeh. Sebentar paling setengah jam. Biar anak juga ada hiburan Ya, ya, nggak stres juga. Ada Contohnya seperti si apa? anak jadi susah belajar, Oh, nggak ada semangat belajar, kan pengennya main terus, nggak ada sekolah kayak bohongan gitu ya. Sekolah itu kayak nggak ada sekolah, daring kan nggak ketemu guru, paling cuma di grup tugas nggak ketemu. Oh iya bener. Jadi si motivasi belajarnya tuh sekarang tuh hilang gitu ya. Apalagi terus di rumah jenuh. Apalagi tugas cuma dari WA, yang ngajarinnya juga orang tua kadang itu suka sabar nggak dalam ngajar ke anak? Atau suka marah-marah? Iya. Kadang-kadang ya. Nah, Tapi seringnya jadi pembelajaran dari itu jadi pembelajaran daring, nah itu ya. Jadi catatan nggak hanya ibu aja tapi orang tua itu umumnya ya, karena yang dirasakan itu. Soalnya kan ada hambatan lagi nggak selain kalau dari kuota fasilitas untuk belajar anak itu memadai nggak atau kurang? fasilitas sudah oke. Kan itu Anaknya aja. Oh berarti ibu udah memberikan fasilitas ya, disediakan tempat gitu ya ke anak. Tapi anaknya aja tinggal menumbuhkan motivasi belajar. Makanya pengen sekolah normal kembali biar nggak capek, pusing gitu. Ya, biar anak-anak bisa semangat lagi sekolah seperti biasa. Bisa normal lagi, sekolah normal, biar anaknya lebih cerdas lah. Kalau di sekolah kan sama di rumah beda gitu. Normal lagi, anak bisa belajar langsung gitu ya. pagi-pagi sekolah, siang main, ada kegiatan. Teratur ya, terschedule gitu ya. Dagangan nu teu
dituru ban sok kalentepan 29 28 27 26 25 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu yang sudah bersedia menyediakan waktunya ya untuk berkumpul di sini untuk sharing aja ya. Di sini mas saya masih kurang materi juga, belum banyak ilmu ya tentang sharing pembelajaran dari tentang anak gitu ya. Nah hasil kemarin kan sudah wawancara gitu ya sama misi angket, kan ada kendala, banyak kendalanya dari mulai anaknya jadi rewel, suka gampang marah, malas belajar, susah diatur ya. Terus kan ibu-ibu teh pengennya teh berharap gitu ya sekolah teh normal lagi biar bisa anak teh berasa gitu ya belajarnya. Nah di sini saya mau memberikannya sedikit materi gitu ya, sedikit ilmu tentang kiat-kiat mendampingi anak gitu ya belajar dari rumah. Nah di sini yang pertama itu kita harus tahu dulu gaya belajar anak itu seperti apa. Nah contohnya anak itu kan ada yang sukanya itu yang audio itu maksudnya itu mendengar. Ada yang bisa dengan mendengarkan tanpa melihat langsung narap gitu ya si materi. Ada yang visualnya aja harus dikasih gambar-gambar. Nah kadang ada anak yang bisa dikasih gambar aja ngerti tanpa, kalau misalnya cuman 1 ditambah 1 ini tapi nggak dikasih gambar nggak akan ngerti. Ada yang kayak gitu. Nah ada yang audio visual gabungannya, ada yang sama jadi suara aja sama gambar jadi digabungin. Nah mungkin bisa termasuk dari anak-anak ibu semuanya itu ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual. Nah kalau Dapa itu gimana? Audio visual atau visual harus ada gambar, harus jadi dikasih gambaran atau cuman di awang gitu, abstrak gitu? Audio denger ya, lebih ke denger. Kalau Fikri? Oh dikasih gambaran. Nah kan beda-beda. Nah setiap anak itu kan beda-beda karakter belajarnya. Nah berarti dari belajarnya juga orang tua punya cara yang berbeda. Jadi nggak bisa ngebandingin ya. Kadang punten ini mah suka ada orang tua bandingin. Tuh lihat si ini mah gini teh gampang masuk, kenapa ini enggak? Nah jangan suka langsung nyalahin anaknya, tapi harus lihat dulu karakter anak dari belajar. Nah yang pertama gaya belajarnya. Yang kedua harus menata ruangan dulu. Ruangan di sini maksudnya itu anaknya harus nyaman dulu buat belajar, harus siap dulu belajar. Moodnya itu naikin dulu, semangat belajarnya itu naikin dulu. Jangan sampai baru bangun tidur langsung dikasih tugas. Nah itu jangan. Nah misalnya bisa diajak main dulu atau apa gitu ya, kasih sarapan dulu biar fokus ya. Kalau nggak dikasih sarapan pastilah lapar. Terus kalau misalnya dikasih, kalau belajar itu dikasih apresiasi, boleh pujian, boleh hadiah, tapi enggak, kalau hadiah nggak boleh terlalu sering, takutnya ke anaknya nanti keenakan. Nah kalau apresiasi, nah boleh bisa seperti pujian kayak gitu. Nah itu mendorong motivasi belajar anak, soalnya anak itu kunci keberhasilan belajar anak itu ada di orang tua. Kalau orang tuanya ngedukung, misalnya ya udah percaya kamu pasti bisa, nah pasti anaknya lebih semangat belajarnya. Kan suka ada kepercaya coba. Nah itu jadi kan kadang anaknya butuh dukungan orang tua, butuh kepercayaan. Nah intinya itu yang tadi gaya belajar, menata ruang dulu ke anaknya. Terus sikap kita juga harus lebih sabar lagi. Nah itu kan enggak pastilah semuanya ya, mau guru sekolah juga pasti di sekolah pas tetap muka sabar, banyak anak gitu ya, banyak menghadapi banyak anak dengan berbagai karakter. Nah di sini di rumah orang tua meskipun ada yang 1 ada 2, nah tapi kan tidak bisa memungkiri gitu ya, belum harus meluangkan waktu buat pekerjaan rumah anak. Nah itu harus lebih sabar lagi. Nah mungkin itu aja. Kalau misalnya dalam pembatasan HP, nah di sini anak itu boleh dikasih HP. Nah kan kemarin Ibu Rizka, Ibu Ai juga sama ngasih HP itu pasti waktu ya ke anak, nggak sampai loss aja, takutnya nanti anak kecanduan gadget. Nah
kalau udah kecanduan, soalnya ada riset gitu ya, yang di banyak anak punten yang masuk rumah sakit jiwa, nah itu kebanyakan anak-anak kecanduan gadget itu yang nggak bisa diatur. Nah, makanya pembelajaran daring meskipun mengharuskan, sekarang kan eranya era digital, nah berarti kan mengharuskan anak itu harus melek gitu ya, kasarnya itu harus melek, orang tua juga harus melek, harus tahu teknologi, harus bisa HP gitu ya, apalagi situs-situs seperti itu harus didampingi, takutnya ada iklan-iklan yang kurang senonoh gitu ya, kurang baik, kurang pantas. Nah itu aja mungkin kiat-kiat untuk mendampingi anak belajar di rumah. Nah boleh jadi ada yang mau ditanya atau apa gitu. Ya, nah paling itu aja materinya. Nah mudah-mudahan ibu-ibu semuanya lebih semangat lagi dampingi anaknya, lebih sabar lagi ya. Pahalanya juga mungkin sama Allah lagi tinggi lagi dikasihnya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih.